Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar radio Hang FM yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, di mana kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah senantiasa bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena nikmat Allah yang begitu banyaknya yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka jangan sampai kita melupakan akan kewajiban kita, yaitu bersyukur atas segala macam yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang sangat penting bagi setiap seorang muslim, perkara yang sangat agung, bahkan perkara yang wajib diketahui bagi setiap seorang muslim dan seorang muslimah, adalah dia mengetahui, yaitu bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah annahu yusaddiqu biwujudir Rabbi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya dia membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan akan adanya Rabb Azza wa Jalla, bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah lah yang maha mengetahui baik itu perkara-perkara yang gaib, dan Allah lah yaitu yang mengatur segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajibnya bagi setiap seorang muslim, yaitu dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia harus mengembalikan segala urusan, segala sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada surat An-Nisa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap seorang muslim maka hendaklah dia yaitu mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kewajiban bagi setiap seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita meyakini segala sesuatu dari perkara-perkara yang gaib. Kita juga harus meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Maka dengan kita mengimani akan hal ini, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah dan bertambah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan bahwasanya iman adalah perkataan dan amal dan akidah, yaitu keyakinan hati. Maka iman tersebut bisa bertambah dengan yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu bisa berkurang tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang dia mengucapkan dengan lisan dia, maka ini adalah bagian daripada iman, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan tentang 4 perkara dan melarang yaitu 4 perkara. Maka di antaranya adalah al-iman billahi wahdah, yaitu aku perintahkan kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan, atadruna mal iman billahi wahdah, tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, yaitu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu syahadah, yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari sini kita mengerti bahwa syahadah dia adalah perkataan lisan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya yaitu sebagai bagian daripada iman. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sini pentingnya kita yaitu agar iman kita terus bertambah adalah kita menjaga lisan kita, yaitu untuk kebaikan. Yaitu lisan kita pergunakan yaitu untuk kebaikan. Lisan kita yaitu hanya kita pergunakan untuk mengucapkan suatu perkataan yang baik, perkataan yang indah. Maka dengan inilah yaitu kita akan terus bertambah keimanan kita. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa iman setiap seorang muslim terkadang dia yaitu berkurang, bahkan terkadang pula dia bertambah. Maka kewajiban kita adalah terus menerus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita adalah yaitu senantiasa beriman di setiap waktu. Kita harus meningkatkan yaitu keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita jelaskan kembali bahwa iman adalah kewajiban yang paling pokok. Iman adalah kewajiban yang paling mulia. Oleh karena itu, wajib kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Dan perlu kita juga jelaskan
bahwa setiap manusia harus dia berusaha. Maka jangan sampai dia meremehkannya. Dia harus berusaha untuk meningkatkan keimanan dia, menjaga keimanan. Maka jangan sampai iman kita yaitu turun, iman kita berkurang, apalagi di zaman saat ini. Dengan yaitu berbagai banyaknya dengan banyaknya kemaksiatan, tersebarnya kemaksiatan, maka yaitu seringkali keimanan setiap seorang muslim yaitu turun, bahkan berkurang. Maka ini harus kita berusaha untuk menjaganya. Maka di antara upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara yaitu mempelajari ilmu syar'i, dengan mempelajari ilmu din. Maka ini di antara cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar ketika seseorang yang dia bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Allah akan angkat derajat setiap seorang muslim yang berilmu. Bahkan Allah akan angkat derajat dia melebihi daripada orang-orang yang tidak memiliki al-ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita mempelajari ilmu din, hendaklah kita mempelajari ilmu agama. Maka hendaklah kita bersemangat yaitu di dalam mempelajari ilmu agama, karena dengan cara inilah kita akan yaitu bisa meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara inilah iman kita akan meningkat, yaitu tatkala kita yaitu memiliki al-ilmu, ilmu din. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar sekali. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh ilmu. Maka manusia membutuhkan al-ilmu. Jangankan itu ilmu tentang agama, ilmu dunia saja. Maka manusia bisa dibedakan. Manusia dia akan yaitu menjadi orang yang terbelakang, orang yang dia tidak memiliki kedudukan ketika dia tidak memiliki ilmu di dalam ilmu dunia. Nah, apalagi ilmu syar'i, ilmu agama. Maka hendaklah kita yaitu senantiasa bersemangat, karena ilmu merupakan warisan para nabi. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang sangat mulia. Maka bersemangatlah kita untuk yaitu memperbanyak ilmu, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang disebutkan oleh yaitu Abu Daud dan Imam Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan juga uang dirham, dan sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Maka pelajari ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghendaki kebaikan setiap seorang hamba ketika seorang hamba tersebut bersemangat yaitu menuntut ilmu. Bahkan Allah akan berikan pemahaman kepada dia. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju al-jannah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Maka ini langkah yang pertama untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Maka bersemangatlah kita di dalam mencari ilmu agama, ilmu din. Karena ilmu agama ketika ada pada diri kita, kebaikan akan kita dapatkan terus menerus. Bahkan kalaupun kita telah meninggal dunia, tetap kita akan mendapatkan kebaikan ilmu tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputus amalan dia kecuali 3 perkara. Maka di antaranya ada ilmu yuntafa'u bih, yang di antara ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita memiliki ilmu din, ilmu agama akan bermanfaat walaupun kita telah meninggal dunia. Walaupun kita telah meninggal dunia, ilmu tersebut akan menjadikan yaitu pahala yang mengalir pada diri kita. Ketika ilmu tersebut kita dakwahkan, ilmu tersebut kita sampaikan, ilmu tersebut kita sampaikan kepada orang lain. Apalagi ilmu tersebut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak kita akan menjadikan yaitu tabungan bagi diri kita, karena dia senantiasa mendoakan kita, mendoakan kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu berbeda halnya ketika orang yang dia tidak memiliki ilmu. Berbeda halnya ketika seorang yang dia jahil, tidak mengetahui tentang ilmu agama, akan memberikan dampak yang jelek, dampak yang buruk yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pernahkah kita mendengar salah satu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang 138? Bagaimanakah yaitu tentang Bani Israel tatkala mereka mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka yang memiliki beberapa sesembahan." Maka Musa mengatakan, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum yang benar-benar jahil, yang benar-benar tidak mengetahui terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang akan terjadi ketika kita berada di atas kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan tentang masalah agama. Sangat berbahaya pada diri kita. Sangat berbahaya pada diri kita. Maka jangan sampai kita tertipu, wahai kaum muslimin sekalian. Di antaranya adalah kita disibukkan dengan ilmu dunia. Baik, kita terima bahwa bolehnya yang kita mempelajari ilmu dunia, silakan kita mempelajari ilmu dunia, namun jangan sampai kita melupakan ilmu yang sangat penting sekali. Dan ini untuk diri kita, untuk yaitu akhirat kita kelak, yaitu ilmu akhirat, ilmu agama. Maka dengan ilmu tersebut akan menjadikan kita yaitu bahagia, kebahagiaan, keberuntungan nanti di yaumil akhir. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, "Wala raiba innal jahla aslu kulli fasadin." Tidaklah diragukan lagi bahwa kebodohan adalah pokok dari segala kerusakan dan segala mara bahaya. Kejelekan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dikarenakan dampak ketidaktahuan dia, kebodohan dia. Maka ini yang disebutkan oleh beliau, itu menjelaskan kepada kita semua agar kita yaitu bersemangat untuk mempelajari yaitu ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersemangatlah kita yaitu untuk mempelajari ilmu syar'i dengan cara mendatangi majelis ilmu, dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat
tausiah. Ketika kita tidak sempat yaitu untuk ke majelis ilmu, kita mendengarkan tausiah. Bisa jadi lewat radio atau selainnya, atau dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Maka hendaklah kita yaitu mengisi diri kita dengan ilmu syar'i yang akan menjadikan yaitu wasilah yang menuju kepada al-jannah, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan bimbing kita mana jalan menuju surga ketika kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan tentu yang paling utama lagi adalah ini di antara cara untuk meningkatkan keimanan kita. Cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu wahai kaum muslimin sekalian, kita semangat dalam menuntut ilmu dan terus menerus, dan tidak boleh kita mengatakan pada diri kita bahwa kita sudah banyak ilmunya, bahwa saya sudah pintar, saya sudah paling banyak ilmu tentang agama. Maka tentu sebenarnya pada diri dia ada kejahilan. Karena ilmu agama tidak akan habis-habisnya. Yang ketika kita mempelajarinya akan terus menerus, maka seorang yang dia bertambah ilmunya, maka dia akan merasa bahwa ilmu yang ada pada diri dia masih sedikit. Seorang yang dia terus menerus bersemangat di dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasa yaitu kehausan, dia akan terus menerus akan kekurangan akan ilmu agama. Berbeda halnya ketika seorang yang dia sudah merasa cukup, merasa paling banyak ilmunya, maka ketahuilah pada diri dia sebenarnya yaitu masih banyak, itu bisa jadi kesombongan. Dan tentu yang pada diri dia terus menerus hendaklah dia mengingat yang pada diri dia bahwa dia masih kurang akan ilmu din, ilmu agama. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan terutama berdoa agar kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu syar'i. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, maka di antara cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Memperbanyak yaitu membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Maka ini hal yang sangat penting bagi setiap seorang muslim, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan bukan hanya yaitu sebagai bacaan saja, namun Allah perintahkan agar kita mentadabburinya, agar kita menghayatinya, agar kita mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka begitu banyaknya yaitu di antara seorang muslim di mana mereka melupakan yaitu Al-Qur'anul Karim, terutama pada zaman sekarang ini. Kita tengok di waktu pagi hari masih banyak di antara seorang muslim sudah mulai melalaikan membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan yang lebih mengherankan lagi adalah mereka menggantinya di pagi hari, bukan lagi membaca Al-Qur'anul Karim, malah membaca Quran. Bahkan mereka yaitu lebih lama di dalam membaca koran, membaca majalah, bahkan mereka sampai berlama-lama di dalam itu membaca koran, membaca majalah. Namun mereka melupakan itu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan lebih mengherankan lagi adalah Al-Qur'anul Karim mereka membacanya hanya di bulan-bulan tertentu saja. Mereka membacanya hanya di bulan Ramadan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai rahmat, sebagai penerang untuk hambanya, untuk kita semua. Maka hendaklah kita membacanya setiap hari. Hendaklah kita senantiasa mempelajarinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang penuh berkah, agar mereka mentadabburi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya.
dan agar orang-orang yang memiliki akal agar mereka mengambil pelajaran. Maka ini di antara hal yang sangat penting, dan ini yang sudah mulai hilang sedikit demi sedikit di antara kaum muslimin. Mereka sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim. Maka wahai kaum muslimin sekalian, sangat bahaya sekali ketika kita sudah mulai lupa kepada Al-Quranul Karim. Seorang ketika dia sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kerugian. Dia akan mendapatkan itu kerugian, baik itu di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil akhir. Apa dampak yang akan didapatkannya? Di antaranya orang yang dia sudah mulai melupakan Al-Quran akan buta mata hati dia. Maka siapapun yang melupakan Al-Quran akan buta mata hati dia. Allah akan menjadikan mata hati dia gelap dan ditutupi daripada cahaya kebenaran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yaitu tentang orang-orang yang mereka yaitu melupakan Al-Quranul Karim, yaitu mereka yang buta mata hati mereka. Sebagaimana Allah sebutkan, yaitu afalam yasiru fil ardi, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun, sehingga hati mereka yaitu tidak dapat, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, akan tapi yang buta itu adalah hati mereka yang di dalam dada mereka. Maka ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, bagi kita semua. Maka jangan sampai kita lupakan. Maka barang siapa yang dia melupakan Al-Quran, maka ketahuilah akan buta hati mereka, yaitu akan buta hati mereka. Maka sungguh sangat berbahaya ketika seorang yang dia berjalan di muka bumi ini sedangkan hati mereka yaitu buta, fana'udzubillah. Maka ini yang akan didapatkan ketika seorang sudah mulai melupakan Al-Quran. Ditambah lagi dengan buta mata hati dia, maka hati dia akan menjadi keras. Akhirnya hati dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati dia sudah keras dan sukar atau sulit menerima kebenaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan akhirnya ketika hati dia keras, yang akan menjadikan yaitu dada dia sempit, yang akhirnya dia malahan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini kita lihat saat ini. Begitu banyaknya di antara manusia, bahkan di antara seorang muslim, di antara kaum muslimin yang dia bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menyandarkan kepada selain Allah, padahal mereka bersandar kepada sesuatu yang lemah. Mereka bersandar kepada sesuatu yang tidak memiliki apapun. Bahkan wahai kaum muslimin sekalian, orang yang dia bergantung kepada selain Allah, sebagaimana dia bergantung atau tatkala dia berlindung yaitu di bawah sarang laba-laba, maka apa yang terjadi? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika seorang yang dia berlindung di bawah sarang laba-laba, ketika cuaca panas dia pun terkena panas. Ketika yaitu hujan deras dia pun terkena hujan deras. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Seorang yang dia bergantung kepada selain Allah, maka yaitu keburukan yang akan dia dapatkan, merasa sempit pada diri dia, yang terutama dalam masalah rizki. Begitu sempit dada dia, seakan-akan yaitu rezeki itu adalah dari manusia, seakan-akan rezeki itu adalah yaitu dari manusia dan bukan dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dan itulah kita lihat sekarang ini, karena sempit dada dia,
akhirnya menghalalkan segala cara dalam mencari rizki. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, di dalam mencari rizki dia tidak lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan tatkala kita menasihatin, tatkala kita katakan kepada dia, wahai fulan, carilah harta yang halal, carilah harta yang halal, apa jawaban dia? Cari yang haram saja susah, Pak, apalagi cari yang halal. Ini yang kita lihat saat ini, fenomena yang kita lihat sekarang ini. Maka ini diawali karena dia sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seorang muslim sudah mulai melupakan tuntunan Al-Quran, seorang muslim sudah mulai meninggalkan tuntunan Al-Quran, maka ini dampak yang akan dia dapatkan, yaitu kerasnya hati dia, buta mata hati dia, dan bahkan dada dia tersempit. Itu sempitnya yang dada dia seakan-akan yaitu segala sesuatu yang mengaturnya adalah selain Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi yaitu sesat, maka dia akan menjadikan dadanya tersempit dan sesak. Ini akan didapatkan ketika seorang sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim. Dan tentu terlebih lagi, dia sudah mulai lupa hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang akan didapatkan, wahai kaum muslimin sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai kita yaitu melupakan yaitu kewajiban kita, yaitu mempelajari Al-Quranul Karim. Kita luangkan sesibuk kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk berbicara sama teman kita. Kita mampu berbicara, ngobrol sama teman kita sampai berjam-jam. Bahkan kita mampu membaca Quran. Bahkan sampai kita duduk berlama-lama membaca Quran dari awal sampai terakhir, dari atas sampai bawah, sampai tidak ada yang terlewatkan satu judul pun. Ya, maka jangan sampai kita melupakan kewajiban kita mempelajari, membaca Al-Quranul Karim. Maka sesibuk kita luangkan waktu kita di pagi hari, maka jangan sampai kita mengganti, yaitu membaca Al-Quranul Karim, kita ganti membaca Quran, membaca majalah. Di waktu sore hari kita luangkan waktu kita membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita ganti dengan berbicara, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kita luangkan waktu kita, karena ini adalah untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan yang akan kita dapatkan, baik itu dunia maupun di akhirat, ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Maka ini akan didapatkan kebahagiaan. Iman akan terus meningkat ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang dia sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim, apabila kita sudah mulai jarang membaca Al-Quranul Karim, apabila kita sudah mulai hampir-hampir tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, maka bisa jadi hati kita yaitu keras. Makanya kita terkadang itu malas di dalam melaksanakan sholat. Makanya kita terkadang yaitu susah untuk melaksanakan yaitu sholat, dikarenakan tadi hati kita sudah mulai keras. Oleh karena itu, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan terlebih lagi ketika di suatu masyarakat di mana mereka sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim, maka tentu bagi mereka yang kehidupannya sangat sempit,
mereka akan mendapatkan yaitu ketidaktenangan. Maka ini akan mereka dapatkan bahayanya seorang muslim ketika dia sudah mulai melupakan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin sekalian, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Dengan yaitu sibuknya kita dengan dunia, maka kita luangkan waktu kita, karena ini diantara cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla yaitu dengan kita memperbanyak yaitu qiraatul Quran, memperbanyak yaitu membaca Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang sudah melupakannya, maka kerugian bagi diri dia, kerugian bagi diri dia, yang baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwa di antara yaitu cara untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka ini diantara cara kita yaitu untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu kita memahami dengan benar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka barang siapa yang dia memahaminya, maka dia akan mendapatkan yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di samping itu juga di dalam yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita bersemangat dalam beramal, yaitu amalan dengan keikhlasan. Maka ini hal yang sangat penting sekali, yaitu tatkala kita ingin meningkatkan amal, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah kita bersemangat dalam beramal. Tatkala kita telah memiliki ilmu yang syar'i, ilmu agama, maka setelah itu kita amalkan dengan keikhlasan, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bentuk yang lainnya adalah kita senantiasa yaitu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita bergaul dan berteman dengan teman yang senantiasa yaitu saling menasihatin. Ketika kita ada kekeliruan, dia menasihatin. Dia menjadikan diri kita sebagai teman karena Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka di sini akan meningkatkan keimanan kita. Ketika kita malas di dalam salat, maka ada yang menasihati, ada yang memberikan motivasi kepada diri kita. Ketika kita bermalas-malasan di dalam yaitu beramal soleh, maka saudara kita, teman kita, dia tidak diam begitu saja, namun dia senantiasa menasihati kita. Maka inilah yang hendaklah kita cari dalam kehidupan ini, teman yang soleh, orang yang soleh yang senantiasa menasihatin kita dalam kebaikan. Berbeda halnya dengan teman-teman yang hanya menginginkan yaitu dunia, yang hanya menginginkan harta pada diri kita. Dia berteman karena kita adalah orang kaya, dia berteman dikarenakan yaitu kita memiliki kedudukan. Maka tatkala kita yaitu sudah yaitu hilang harta pada diri kita, tatkala kita sudah tidak memiliki jabatan lagi, maka dia sudah mulai menghilang dan menghilang alias tidak muncul lagi. Maka ini wahai kaum muslimin sekalian, dikarenakan dia bertemannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berteman yaitu dikarenakan yaitu dunia. Maka tentu ini akan menjadikan malapetaka bagi setiap seorang muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini diantara upaya kepada diri kita bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping itu juga kita menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadikan iman kita lemah.
sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kejahilan, kebodohan merupakan sumber dari keburukan yang akan menjadikan kita jatuh ke dalam, yaitu kekufuran. Orang yang jahil tentang agama akan menjadikan dia mudah yaitu terjumus ke dalam kemaksiatan. Maka yaitu hiasilah diri kita dengan ilmu syar'i. Hiasilah kita dengan ilmu syar'i, maka dengan inilah akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Begitu pula kita menghindari segala macam bentuk kemaksiatan, karena seorang yang dia melakukan suatu kemaksiatan maka akan menjadikan iman dia bertambah lemah dan lemah dan lemah. Karena dosa adalah kotoran yang akan mengotori hati orang yang beriman. Dosa adalah kotoran yang akan mengotori hati seorang muslim. Maka disinilah kita harus menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia sekali bermaksiat akan berpeluang untuk kedua kalinya ketika dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dia harus menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, karena ini akan menjadikan yaitu hati dia keras, yang akan menjadikan hati dia sedikit demi sedikit, bahkan nanti lama-kelamaan akan menjadikan hati dia hitam, keras, dan akhirnya susah menerima kebenaran. Kemudian hendaklah dia juga menjauhi yaitu seruan yaitu setan, dikarenakan setan telah berjanji sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf, yang bagaimanakah iblis berjanji, yang dia berjanji akan menyesatkan manusia. Mereka yaitu iblis beserta bala tentaranya akan menghalangi manusia dari jalan yang benar. Maka ini yang harus kita hindarin. Terlebih lagi iblis beserta bala tentaranya, mereka sudah berpengalaman di dalam menjerumuskan manusia. Karena mereka sudah berpengalaman, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kita mengikuti yaitu seruan setan, karena setan akan terus memalingkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi senjata setan yaitu sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa setan memiliki dua senjata pamungkas yang hampir kebanyakan manusia telah terkena dua senjata ini. Yang pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Maka kita yaitu terus menerus digoda oleh setan, maka mereka menggodanya bisa jadi dengan yaitu senjata syubhat atau bisa jadi dengan senjata syahwat. Maka senjata syubhat, maka dia memiliki yaitu beberapa macam metode yaitu di dalam menjerumuskan manusia. Yang diantaranya adalah yang menghiasi suatu keburukan dengan kebaikan. Ini diantara yang senjata setan yang dari syubhat. Yang kita lihat sekarang ini, begitu banyaknya keburukan dianggap sebagai suatu kebaikan. Kesyirikan dianggap sebagai perkara tauhid. Kemaksiatan dianggap sebagai suatu kebaikan. Yang sebagaimana kita lihat sekarang ini, seorang wanita ketika dia tidak memakai jilbab, padahal jelas Allah melarang. Bahkan Allah memerintahkan setiap seorang muslimah untuk memakai jilbab. Dan ketika ditanya, mereka mengatakan adalah kebebasan. Ketika mereka diperintahkan itu jilbab, mereka mengatakan adalah kebebasan. Dan banyak istilah-istilah yang lainnya, yang intinya adalah mereka telah mengikuti seruan setan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dengan kita bersemangat untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Kemudian terus yaitu kita
membaca Al-Quranul Karim, bergaul dengan orang-orang yang saleh, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadikan iman kita yaitu lemah. Maka di antaranya tadi disebutkan, yang di antara penyebab iman kita lemah adalah tatkala kita sering bermaksiat, tatkala kita masih mengikuti itu jalannya setan. Maka ini yang akan menjadikan manusia yaitu lemah iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan nampak apakah iman kita meningkat atau tidak, akan nampak apakah kita itu iman kita bertambah atau tidak. Maka lihatlah bagaimana kegiatan kita, aktivitas kita dalam keseharian. Salat kita, apakah kita bersemangat atau malas-malasan di dalam salat? Ketika kita masih malas di dalam melaksanakan ibadah salat, ini tanda bahwa hati kita yang bisa jadi yaitu masih ternodai dengan dosa. Maka perlu kita harus membersihkannya, perlu kita tingkatkan keimanan kita tersebut. Kalau kita masih malas-malasan dalam salat, malas-malasan dalam melaksanakan itu kebaikan, apalagi kalau kita sudah menjadikan kemaksiatan suatu perkara yang sangat kita sukai, fa na'udzubillah, maka ini sebagai tanda akan kerasnya hati seorang manusia ketika dia sudah mulai senang dengan kemaksiatan. Ketika dia sudah mulai senang dengan kemaksiatan, mabuk-mabukan sudah biasa, zina sudah biasa, mengambil barang orang lain sudah biasa, fa na'udzubillah. Maka ini diantara tanda berarti hati dia sudah keras, buta mata hati dia. Maka hendaklah dia berupaya untuk melunakkan hati dia, dengan cara yang telah kita sebutkan tadi. Belajar, datangilah majelis ilmu, bersemangatlah di dalam mendatangi majelis ilmu, karena inilah yang akan menjadikan diri kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan yang memiliki dosa seperti gunung Tihamah, akan tapi apabila dia mendengar ilmu, lalu dia menjadi takut, lalu dia kembali kepada Rabb-nya dengan bertaubat, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Maka ini sebagaimana perkataan itu Umar bin Khattab kepada kita semua. Bagaimanakah Umar bin Khattab mengatakan, itu seorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memiliki dosa-dosa seperti gunung Tihamah, gunung yang besar, dosanya sangat banyak sekali. Akan tetapi ketika dia mendatangi majelis ilmu, di situ dia mendengar ilmu tersebut, akhirnya dia menjadi takut dari apa yang disampaikan di dalam majelis ilmu tersebut. Akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia kembali kepada Rabb-nya. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, maka dia dalam keadaan tidak ada dosa lagi. Oleh karena itu beliau mengatakan, janganlah kalian meninggalkan majelis ulama. Oleh karena itu janganlah kalian meninggalkan majelis ulama, karena keutamaannya sangat besar ketika seorang yang dia yaitu mempelajari al-ilmu. Maka inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yaitu di pagi hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Dan tentu hal yang telah kita jelaskan tadi, kita berupaya bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini bisa kami sampaikan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Raihan Hafizullah Ta'ala yang sudah menyampaikan sesi pembahasannya dengan bertemakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembahasan kitab Zadul Ma'ad. Dan selanjutnya seberang dimanapun antum berada, kita memasuki sesi soal jawab. Antum bisa bergabung sama kami di line telepon di 0778467106 dan juga di 0778468106. Pertanyaan melalui SMS silakan
silakan mengetik kode KI, spasi nama, spasi alamat, spasi pertanyaannya, kemudian dikirimkan ke 085668410106, dan kami akan kembali hadir setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Kembali 106 Hang FM Batam membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk bergabung dalam umroh bersama Radio Hang Batam selama 11 hari yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 24 Januari 2015 hingga 3 Februari 2015 yang dibimbing langsung oleh Ustadz Riyad Badr Bajri dari Jakarta dengan harga paket mulai dari $2.200 Singapura untuk satu kamar berempat, $2.265 Singapura untuk satu kamar bertiga, dan $2.450 Singapura untuk satu kamar berdua. Harga sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dari Harbourfront ke Changi Airport Singapura pulang pergi, tiket penerbangan nyaman dengan Etihad Airways dari Singapura, Abu Dhabi, Jeddah pulang pergi, akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara, dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Balora Al-Taj atau yang setara, manasik umroh sebelum keberangkatan, bimbingan ibadah, dan gate selama di Tanah Suci. Perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sandal, seragam, kain ihram bagi pria, jilbab bagi wanita, dan buku panduan umroh, transportasi lokal dengan bis AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, makan sesuai jadwal program, menu masakan Indonesia, visa umroh, bagasi cuma-cuma 20 kg, dan air zam-zam. Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam ke Radio Hang FM, Komplek Karnaval Mall, lantai dasar Batam Center. Telepon 0778-469-106 atau ke marketing kami 0813-6527-8863 atau email hang106@gmail.com, website www.hang106.com. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika terdapat kenaikan harga penerbangan, hotel, dan biaya visa, buruan daftar, peserta terbatas. Ada nggak ya pengiriman barang ke Indonesia yang tidak repot? Indobox. Yang mau jemput barangnya langsung ke tempat kita? Indobox. Dan juga menyediakan kardus buat tempat barang-barang kiriman kita? Indobox. Alhamdulillah, kalau begitu Indobox kasih kita kemudahan buat kirim barang ke Indonesia. Insya Allah, kirim barang ke kampung halaman itu tidak repot. Cukup telepon Indobox, nanti petugas Indobox yang akan datang dan menyediakan kardus. Barangnya dikirim, tidak perlu ditimbang, dan tidak ada biaya tambahan apabila barang sudah tiba di kampung halaman. Jadi tunggu apa lagi? Bila Anda ingin kirim barang ke kampung halaman di Indonesia, segera hubungi Indobox melalui telepon 68444-147 atau telepon dan SMS 24 jam di 911-58116. 911-58116. Ingat Indonesia, ingat Indobox. Lupakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Hadirilah beramai-ramai Daurah Islam Ilmiah bersama Al-Ustadz Firdaus Sanusi LCMA dari Bogor. Orang yang baik itu orang yang suka memaafkan orang lain, ya. Kalau orang lain saja kita disuruh memaafkan, bagaimana dengan orang yang terdekat dengan kita? Orang yang telah menyerahkan semuanya untuk kita. Yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 13 dan 14 Safar 1436 Hijriah, bertepatan dengan 5 hingga 7 Desember 2014, dengan rangkaian daurah sebagai berikut. Jumat 5 Desember 2014 Ba'da Isya hingga selesai di Masjid Al-Furqan Jalan Pemuda Tanjung Pinang dengan judul Indahnya Ajaran Islam. Sabtu 6 Desember 2014 pukul 10 pagi di Auditorium Radio Hang Batam, kajian khusus muslimah dengan judul 3 dosa besar yang patut dijauhkan. Sabtu 6 Desember 2014 Ba'da Isya hingga selesai bertempat di Auditorium Radio Hang Batam dengan judul Memilih Dunia dan Akhirat. Ahad 7 Desember 2014 kajian pagi disiarkan langsung di 106 Hang FM dengan judul Hiduplah di Dunia Seolah-olah Engkau Orang Asing. Ahad 7 Desember 2014 pukul 9.30 pagi hingga selesai di Auditorium Radio Hang Batam dengan judul Bahaya Mengadu Domba.
Demikian rangkaian Daurah Islam Ilmiah bersama Al-Ustaz Firdaus Sanusi LCMA dari Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin lancar membaca Al-Quran? Atau ingin memperbaiki tajwid dan makharijul huruf? Sila bergabung dalam program Tadarus Online bersama Al-Ustaz Abu Salim setiap hari Senin hingga Kamis pukul 10.30 hingga jelang zuhur. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali tentunya di program Tadarus Al-Quran. Wa may yattabi khutuwati syaitan. Tekan Pak ya? Ditekan ya, khutuwati syaitani. Dan ba'da maghrib di program Fi Rihabil Quran khusus anak-anak. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Antum bisa bergabung di dua line telepon di 0778 467 106 atau di 0778 468 106. Hanya di 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Seberang dimanapun antum berada, terima kasih antum masih tetap setia bersama kami. Dan saatnya kami buka pertanyaan bagi antum yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0778467106 dan juga di 0778468106. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp, silakan dengan mengetik kode KI spasi nama spasi alamat spasi pertanyaan kemudian dikirimkan ke 085668410106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Di Batam. Udah di Batam ya? Batam ya? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya sholat isyraq yang pahalanya setara haji itu berapa jam setelah suruh Ustaz? Diulang kembali akhi, pelan-pelan saja ngomongnya. Iya, sama yang sholat duha itu apa ada perbedaan waktunya Ustaz? Waktu syuruk itu. Perbedaan waktu duha dengan suruk ya? Ya, berkenaan dengan syuruk itu berapa jam setelah syuruk gitu. Terus yang kedua Ustaz, ada fatwa dari Ustaz Yaman yang mengatakan radio Sunnah Tarong Isbi itu apakah gimana itu pendapat? Nomor 2-nya apa? Pertanyaannya? Nomor 2, fatwa ulama Salafi juga katanya radio Sunnah yang di Indonesia berbeda gitu. Itu Tarong Isbi katanya. Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang bagus sekali berkaitan masalah yaitu ibadah yang setiap hari, yaitu ibadah solat, yaitu sunnah, yang solat sunnah duha. Bahwa solat duha ini merupakan yaitu solat yang disunnahkan yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yaitu dengan sesibuknya kita, maka hendaklah kita meluangkan waktu kita yaitu untuk melaksanakan yaitu solat sunnah ini, yaitu solat sunnah duha. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa sholat sunnah duha dia memiliki itu waktu yang sebagaimana yang telah disebutkan yaitu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala
yaitu syuruk ya, dan ini dikerjakan yaitu sebanyak yaitu 2 rakaat. Adapun waktunya yang telah kita sebutkan tadi, ketika yaitu matahari sudah setinggi tombak, ya, matahari sudah setinggi tombak, dilihat dengan mata kita secara langsung, ya, sampai ya dekat dengan waktu matahari yang bergeser ke barat. Ya, ini waktunya. Jadi kira-kira yaitu 1/3 jam atau 20 menit setelah matahari terbit. Ya, 20 menit setelah matahari terbit. Maka ini yang diantara yaitu waktu di dalam mengerjakan yaitu sholat sunnah duha yang dikerjakan sebanyak yaitu 2 rakaat. Maka barang siapa yang memiliki waktu maka hendaklah dia mengerjakan yaitu sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah duha. Kemudian pertanyaan kedua, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui dan bisa ditanyakan kepada yaitu asatidzah yang lainnya tentang yaitu dari fatwa tersebut, yang wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian dipesan kepada Huda di Batam, semoga bermanfaat, dan selanjutnya kami undang antum kembali untuk bertanya langsung kepada beliau dengan menelpon ke 467106 dan juga di 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Rima di Singapura. Ya, silakan. Itu kalau sholat itu sih berapa rakaat, Ustaz? Dan Sholat apa? Berapa? Sholat rawatib. Ya, berapa rakaat sih, Ustaz? Dan itu apa namanya? Dikerjakannya pada waktu apa gitu, Ustaz? Iya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berkaitan tentang yaitu sholat sunnah rawatib, yang sebagaimana yang telah disebutkan ya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah hadis dari Ummu Habibah, yang dimana yang dia telah meriwayatkan suatu hadis yang dia mengatakan bahwa saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Maka ini hadis yang menjelaskan akan keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi jumlahnya 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini sebagaimana hadis dari Ummu Habibah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ini juga disebutkan dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, itu 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini semua adalah sholat sunnah rawatib. Adapun yang lainnya maka itu yang tidak ada sholat sunnah rawatib. Adapun sebelum maghrib, sebelum isya, maka itu termasuk sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang diantara 2 azan, yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi jumlah sholat sunnah rawatib ada 12 rakaat yang dibatasin tadi, yaitu yang disebutkan dalam hadis Ummu Habibah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan perlu kita ingat, setelah kita mengetahuinya, kita berupaya mengamalkan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Rima di Singapura, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan masuk dari SMS online dari Ibu Ningsi di Tanjung Uban. Ustadz, bagaimana dengan orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu? Dan contohnya juga dia rajin sholat akan tetapi mencuri, Ustadz. Apakah amalnya diterima? Demikian pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan menarik sekali, yaitu dari Ibu Ningsih, yaitu berkaitan
yaitu seorang yang dia beramal namun tanpa ilmu. Bahkan tadi disebutkan ada seorang yang dia sholat namun masih aja mencuri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa seorang yang dia beramal haruslah dengan al-ilmu. Maka jangan sampai yaitu kita tatkala beramal tanpa didasari dengan al-ilmu, yang ini akan menjadikan kita yaitu merugi. Ya, berarti kita beramal tanpa adanya ilmu yang akan menjadikan bumerang bagi diri kita. Ya, maka tatkala kita beramal haruslah didasari dengan al-ilmu. Yang haruslah didasari dengan al-ilmu sebagaimana yang disebutkan yang di dalam yaitu perkataan ya dalam kitab yaitu disebut oleh Imam Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu yang sebelum berkata dan beramal. Jadi kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu, ya. Sebelum yaitu kita yaitu mengatakan atau beramal, maka di sini haruslah kita yaitu didasari dengan al-ilmu. Maka ilmu yang berkah akan membuahkan amal. Berarti itu tanda ilmunya bermanfaat. Jadi amal adalah buah daripada ilmu. Maka barang siapa yang dia yang beramal namun tanpa dasar ilmu, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia beramal hanya didasarin yaitu ikut-ikutan, hanya didasarin yaitu taklid. Akhirnya dia yaitu melaksanakan suatu amalan yang karena si fulan, karena si A, si B, namun bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka ini sangat berbahaya sekali. Maka apa yang terjadi ketika seorang yang dia beramal, tatkala ditanya kenapa ya Bapak sholat subuh 4 rakaat, dia mengatakan kami kan ingin suatu kebaikan, ya. Maka jawabannya nampaknya benar, namun jelas keliru. Walaupun dia menginginkan suatu kebaikan, tapi sholat subuh ke 4 rakaat berarti dia beramal tanpa didasari dengan al-ilmu. Maka yang pentingnya kita yang berupaya di dalam beramal yaitu hendaklah didasari dengan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Ilmu baru setelah itu kita beramal. Bahkan Allah mempertegas ya di dalam yaitu surah Al-Asr, di mana kita berilmu terlebih dahulu, setelah itu kita beramal. Adapun yang kedua, seorang yang sholat namun dia mencuri, bagaimana sholatnya? Sholatnya dia sah, sholatnya dia diterima, namun dia berdosa dari apa yang dia perbuat. Dan ini sebagai juga tanda berarti yaitu hati dia yang telah yaitu buta, yang mata hati dia telah buta, hati dia keras. Kenapa? Karena dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bisa jadi salat dia, walaupun dia salatnya diterima, bisa jadi dia tidak mendapatkan kekhusyuan, dia tidak mendapatkan manisnya iman. Karena inilah kita lihat saat ini banyak orang salat, tapi pokoknya salat menghadap arah kiblat, tapi nggak tahu apa yang dia lakukan dalam salat tersebut. Yang penting yaitu salat, imam yaitu ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, namun tidak mendapatkan bagaimana nikmatnya di dalam sholat. Kalau kita lihat saat ini, bisa jadi ini menimpa pada diri kita semua. Kalau kita mendengar azan, azan zuhur, azan asar, kira-kira apa yang terbetik pada diri kita? Apakah kita yaitu mengatakan kok cepat sekali sholatnya, kok sudah waktu zuhur, kok sudah waktu asar? Jadi seakan-akan berjumpa dengan Allah sesuatu yang sangat memberatkan. Coba kita lihat orang-orang dahulu, para sahabat terdahulu, begitu rindunya mereka untuk melaksanakan sholat, sampai mereka mengatakan kok lama sekali sholatnya. Namun berbeda zaman sekarang ini. Dan ini dikarenakan apa? Karena tadi disebutkan kemaksiatan yang terus-menerus pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, kita terima untuk penelpon. Silakan di 0778467106 dan juga di 0778468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana? Umu Abdullah di Batam Center. Ya, silakan. Gini, assalamualaikum Ustaz. Anda mau nanya, apakah termasuk bid'ah ya Ustaz, misalnya mengamalkan zikir pagi dan petang, tapi kadang kan kalau pada subuh itu masih sibuk dengan anak-anak mau sekolah gitu ya Ustaz. Nah, kadang anak baru sesudah anak berangkat sekolah, anak amalkan zikir pagi gitu. Dan kadang ya gitu. Nah, itu apakah termasuk amalan yang di luar waktunya gitu nggak ya Ustaz ya? Iya. Ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali dari Ummu Abdullah, yaitu berkaitan dengan semangat yang seorang muslim di dalam berzikir yang kepada Allah Azza wa Jalla, terutama zikir pagi dan petang. Maka zikir pagi petang adalah kita yaitu membacanya yaitu tatkala di waktu pagi, dan ini disebutkan waktunya yaitu setelah waktu subuh sampai itu matahari terbit. Adapun waktu petang adalah setelah yaitu sholat asar sampai matahari terbenam. Maka ini amalan yang hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Dan ketika setelah waktu subuh kita tidak bisa, kita boleh melaksanakan di waktu setelahnya. Yang penting matahari yang belum terbit, kan ini zikir pagi. Namun kalau misalnya karena kesibukan kita yang mungkin kita lupa, atau mungkin di saat itu kita belum membacanya, yang kita ingin berdoa misalnya, yang setelah matahari terbit yang kita ingin misalnya membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Ikhlas, membaca ayat kursi, atau doa-doa atau zikir, maka silahkan diperbolehkan. Yang penting tidak menjadikan itu rutinitas yang pada diri kita akan hal tersebut. Maka bacalah di waktu yaitu pagi, karena ini sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, namun ini sebenarnya untuk kebaikan kita. Maka zikir pagi untuk kebaikan kita, agar kita terjaga di waktu pagi sampai waktu petang. Begitu sebaliknya, waktu petang sampai waktu pagi, agar kita terjaga yang dari gangguan-gangguan yang manusia, dari gangguan setan. Maka kita luangkan dan tidaklah mengharuskan misalnya dengan kesibukan kita tidak bisa membaca langsung, misalnya setelah sholat subuh kita nggak bisa mungkin karena kita harus bekerja misalnya, maka kita membaca di saat kita mungkin naik kendaraan, kita membaca zikir tersebut dan kita membacanya yaitu tatkala di waktu pagi mungkin pas berkendaraan atau mungkin pas ada kegiatan di situ kita membacanya. Maka ini yang hendaknya kita luangkan waktu kita, dan ini semua adalah untuk diri kita sendiri, apalagi agar kita terjaga dari segala sesuatu yang bisa jadi akan menjadikan yaitu kita yang mendapatkan keburukan. Makanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kami akan terima kembali untuk penelpon sebelum kami ajukan dari SMS online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Baharudin dari Kota Tinggi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya tentang bab sembahyang lah, Jadi adakah dibolehkan kita membaca wirid selepas solat qada sebagaimana kita membaca wirid selepas sembahyang fardu? Itu saja yang saya ingin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan dari yaitu saudara kita berkaitan tentang masalah wirid zikir selepas solat. Perlu kita jelaskan bahwa zikir wirid selepas solat, apalagi solat wajib, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita meninggalkan sunnah ini.
Jangan sampai kita meninggalkan yaitu sunnah, yaitu berzikir selepas sholat. Selepas itu sholat wajib kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berzikir dengan sesibuknya kita dalam aktivitas kita di dunia ini, dengan pekerjaan kita luangkan waktu kita. Maka jangan sampai kita selepas sholat langsung cabut, alias yaitu enggak berzikir. Selesai sholat kita langsung seakan-akan yaitu dikejar-kejar sama pekerjaan kita, sama bos kita. Kita luangkan waktu kita berzikir, rutinkan. Dan ini di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak jawabannya. Jadi wirid zikir selepas itu sholat adalah sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya dari Agus di Batam Center. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap istri yang mengizinkan laki-laki lain bermalam di rumah sedangkan kita sebagai suami tidak berada di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita jelaskan akan hak dan kewajiban suami dan istri. Istri punya hak dan punya kewajiban, begitu pula juga suami. Maka ini harus diperhatikan. Kalau perlu seorang istri menulis apa hak dan apa kewajiban dia, tulis di kertas, tempelkan di kamar biar ngerti, biar tahu setiap hari. Begitu sebaliknya seorang suami. Maka diantaranya adalah jangan sampai dia memasukkan seorang laki-laki apalagi tanpa sepengetahuan suaminya. Walaupun misalnya suami mengetahui kalau itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya, maka tentu ini haruslah dihindarin. Bahkan kalaupun itu adalah yaitu laki-laki, apalagi kalau sudah dewasa, maka tentu di sini akan menimbulkan fitnah. Fitnah yang sangat dahsyat sekali. Maka seorang wanita, seorang muslimah, maka hendaklah dia berhati-hati. Apalagi dia sudah memiliki yaitu seorang suami, maka tentu di sini dia harus berhati-hati. Dia harus berhati-hati. Apalagi tadi memasukkan seorang laki-laki yang jelas bukan mahramnya, maka tentu ini termasuk perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kecuali kalau itu memang perkara yang sangat darurat sekali, mungkin polisi datang misalnya. Namun kalau bukan, apalagi dia hanya bertamu, maka kita bertanya apa kebutuhannya dan kita beritahukan suami tidak ada di rumah. Tinggal kita yaitu memberikan pesan, tinggal itu kita berikan nomor yaitu HP-nya, misalnya teleponnya kita berikan agar dia berkomunikasi langsung. Atau mungkin kalau memang keperluan sangat penting, dia suruh tunggu di luar biar kita komunikasi sama suami, biar dia datang apa keperluannya. Maka tentu di sini seorang istri haruslah benar-benar pintar, apalagi di dalam kehidupan saat ini yang kebanyakan bahkan yaitu ada orang yang belum mengetahui, belum mengerti yang seperti ini. Maka inilah yaitu pentingnya tadi yang awal yang telah kita sebutkan, pelajari ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita terima untuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Ari di Batam Center. Ya, silakan Pak Ari. Ya Ustaz, saya mau nanyakan perihal bacaan tahiyatul akhir sholat. Nah, pada saat itu kita menegakkan jari itu pada saat awal bacaan atau pada saat kita membacakan asyhadu alla ilaha illallah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak Ari yang bagus sekali berkaitan pertanyaan tentang masalah ilmu tentang sholat. Bagaimanakah yaitu tatkala kita sholat, yaitu mengisyaratkan jari kita, apakah dari awal atau ketika asyhadu an la ilaha illallah? Maka jawabannya kepada Bapak Ari dan kepada kita semua bahwa ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
yang terjadi perbincangan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat, dan ini kebanyakan para ulama berpendapat, itu mengisyaratkan jari dari awal sampai terakhir. Yang ini diantara pendapat yang kebanyakan para ulama. Namun di sana memang ada sebagian yang berpendapat itu mengisyaratkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Namun kebanyakan para ulama mengkritik yaitu hadis yang mengisyaratkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang berpendapat hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Namun di sini jelas karena hadisnya lemah, akhirnya mereka berpendapat berarti isyarat ketika tasyahud, berarti dari awal sampai terakhir. Namun yang jelas ini adalah terjadi perbedaan pendapat yang perlu di antara kita harus ada lapang dada dalam masalah ini, dan yaitu bagaimana kita menyebutkan dalil-dalil yang ada. Tentu ini perlu waktu yang luas sekali. Mudah-mudahan di waktu kita akan sebutkan. Namun yang jelas ini adalah bahkan di antara para ulama yang menyebutkan yaitu asyhadu alla ilaha illallah itu diantaranya dalam kitab Subulus Salam yang mengisyaratkan jari ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu diantara ulama diantara mazhab Syafi'iyah. Maka ini Bapak Arim bisa jawab, yang intinya adalah ini perbedaan pendapat para ulama yang kita harus banyak lapang dada dan tidak menjadikan yaitu ini di antara kita ketegangan, perselisihan, karena ini adalah masalah khilafiyah, masalah fikih, dan kalau ada orang yang dia ketika isyarat maka ketika dari awal atau ketika pertengahan maka tetap itu sholatnya sah. Allah alam bisawab. Nah, selanjutnya kami akan bacakan satu pertanyaan terakhir dari Nur Saidah di Singapura. Ustadz, bila tanpa sadar kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari, dan kita sudah melakukannya dan baru kita sadar, apakah ini salah satu penyebab turunnya iman kita? Dan mohon nasihatnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ibu Nur berkaitan tentang kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan tanpa kita sadarin. Bisa jadi lupa, bisa jadi yaitu ketidaktahuan kita. Maka kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengampuni hambanya yang ketika dia memang lupa, tidak tahu, yang Allah ampuni dia. Maka tentu di sini seperti misalnya ada orang tidak sholat, ketika ditanya kenapa tidak sholat, misalnya ketiduran misalnya, atau bisa jadi karena dia lupa misalnya, maka di sini Allah tidaklah memberikan yaitu dosa kepada diri dia. Allah akan yaitu ampuni dia karena memang di luar kemampuan dia. Dan tentu kita berupaya untuk tidak mengulanginya. Maka di sini yang jelas jangan sampai ketika misalnya kita meninggalkan sholat karena ketiduran, jangan sampai kita setiap hari kenapa nggak sholat, ketiduran, besok lagi ditanya kenapa nggak sholat, ketiduran, setiap hari ketiduran. Nah tentu ini berbeda kasusnya. Ketika sesekali karena memang itu ketidaktahuan kita, atau bisa jadi karena kita lupa, Allah akan ampuni kita. Dan kita terus berupaya bagaimana meningkatkan keimanan kita. Yang tadi disebutkan bisa jadi kenapa kita ketiduran, mungkin capek yang sangat luar biasa karena pekerjaan kita, maka setelah itu jangan sampai kita ulangi lagi, begitu seterusnya. Dan Allah akan ampuni itu seorang hamba ketika itu memang di luar kemampuan dia. Mungkin ini yang bisa kami jawab kepada Ibu Nur. Semoga memberikan manfaat dan terus berupaya yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah alam bisawab. Ya, sekarang dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, maka berakhir pula untuk program Muhadharah Subahiyah di edisi pagi hari ini bersama Ustaz Raihan Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Zadul Ma'ad dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan jazakallahu khairan kepada beliau yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan atas partisipasi antum yang sudah bergabung bersama kami di line telepon ataupun yang bertanya melalui SMS dan WhatsApp kami.
Dan sebagian pertanyaan yang belum kami bisa ajukan kepada beliau, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas bagi kita. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bertemu bersama beliau pada pekan yang mendatang. Dan kami yang bertugas mohon pamit dan undur diri, dan tetaplah bersama kami dalam mengikuti rangkaian program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.